Oke, selamat pagi ya. Ini bohlam untuk Toyota Rush atau Terios. Bohlam ini menggunakan Cree XHP 50 second generation ya. Generasi kedua, chipnya ada lensanya jadi Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini 30 watt ya, real 30 watt. Pemasangan untuk di Rush di mobil Toyota Rush atau Terios memang tutup cover lampunya tidak bisa menggunakan originalnya. Anda harus sedikit memodifikasi ya menggunakan paralon supaya dia agak lebih mundur atau jenong. Saya ngomong apa ada to the point ya, memang Rush Terios tidak bisa karena tutupnya terlalu datar. Beda dengan mobil-mobil lain yang tutupnya itu agak jenong. Ya, ini kalau jenong bisa, tetapi Rush itu datar ya, jadi mau nggak mau harus sedikit dimodifikasi tutupnya ya. Kalau tidak mau dimodifikasi tutupnya, Anda bisa cari di online adalah karet seperti ini, karet jenong ya, karet jenong ya. Oke, bohlam ini real 30 watt ya, 3100 lux, 5500 Kelvin. Bohlam ini masih tembus terhadap hujan karena warnanya masih ada kuningnya ya, masih kekuning-kuningan. Bohlam ini memang bukan bohlam yang paling terang ya, apalagi dipasang di proyektor ya, banyak yang mengeluhkan masih kurang terang, masih kurang terang. Kenapa? Karena proyektor sifatnya itu adalah sinarnya spread, merata ya, sinarnya itu merata jadi tidak bisa padat di tengah. Makanya untuk Anda yang mobilnya belum menggunakan proyektor, saya belakangan ini jarang merekomendasikan Anda untuk upgrade menjadi pemasangan proyektor. Kenapa? Karena jujur ngomong terus terang ya, proyektor memang bagus ya, outputnya lebar tetapi tipis, kalah dengan lampu jalan ya, seperti itu. Tetapi Anda mengupgrade bohlam ini sudah lebih terang 3 kali daripada halogen standar ya. Halogen standar itu adalah 55 watt. Bohlam ini diukur menggunakan luxmeter, di sini ada luxmeter ya. Bohlam ini bisa menghasilkan 1000 lux dengan jarak yang sama. Nah, LED dengan jarak yang sama bisa menghasilkan 3100 lux. Jadi bohlam ini sebenarnya di atas kertas sudah lebih terang 3 kali. Ya. Bohlam ini 30 watt sudah lebih terang 3 kali dibandingkan dengan halogen 55 watt yang hanya menghasilkan 1000 lux. Ini bisa 3100 lux. Jadi terangnya sudah 3 kali. Itu di atas kertas, diuji kekuatan dari cahayanya. Ya, syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede. Maksudnya watt dan luxnya harus gede adalah harus sesuai dengan fakta. Bohlam ini watt dan luxnya adalah 30 watt. Ya, 30 watt 3100 lux. Jadi 30 watt ini dibaca menggunakan apa? Dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Jadi bukan berdasarkan terka-terkaan atau bukan berdasarkan asal-asalan wattnya. Ya, banyak yang menjual bohlam asal-asalan nulis wattnya. Wattnya kecil ditulis besar-besar. Kenapa begitu? Ya karena supaya laku. Nah, LED ini real 30 watt berdasarkan alat ukur diuji. Ya. Nah, syarat bagus bohlam kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran watt awalnya memang gede, tetapi setelah nyala 5 menit, 10 menit dia ngedrop. Nah, itu juga tidak bagus. Ya, jadi bohlam ini stabil, dijamin. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Nah, adjustable ini adalah penting ya untuk proyektor lens penting ya. Kenapa? Karena nanti pemasangannya itu adalah harus benar-benar vertikal. Jadi ini ada kaki tiganya ya. Ini adalah dudukan bola mobil Rush. Ini juga ada kaki tiganya dipasang. Nah, ini diputar dikunci. Nah, ini Anda harus bisa adjustable, diputar. Walaupun pemasangan yang benar adalah vertikal, ya. Ini wajib vertikal. Jadi tulisan juragan lampunya ini wajib vertikal, jangan horizontal. Ya, Anda mau memasang horizontal boleh, tetapi saya tidak rekomendasi. Yang rekomendasi adalah vertikal. Pemasangan yang salah adalah ini miring, ini begini salah, ini begini salah, ya. Ini begini pun salah. Ya, jadi harus benar-benar vertikal tegak lurus terhadap bumi.
tegak lurus membentuk huruf K. Ya. Bolam ini selain adjustable diputar, bisa didorong maju dan ditarik mundur. Jadi adjustable-nya putar 360 derajat, dorong maju dan dorong mundur. Dorong maju dan tarik mundur. Ya, jadi syarat adjustable-nya terpenuhi. Nah, syarat keempat bolam bagus adalah LED ini chipnya bisa diservis. Dalam arti jika kalau rusak chipnya bisa diganti. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini kita kasih lihat bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya tidak gelap, remang-remang. Makin tidak gelap makin bagus. Tuh. Ya, hampir tidak ada bayangan gelap kalau ini boleh dibilang. Ya. Nah, ini kan menghadap ke sini. Ini ke sini menghadap ke kita chipnya. Nah, ini menghadap lagi ini. Nah, bayangan gelap lagi. Nah, di tembok itu kalau ada yang gelap itu nggak bagus. Jadi makin tidak ada gelap makin bagus, 360 derajat. Kenapa kita butuh 360 derajat? Seperti halogen. Halogen standar itu sinarnya itu tidak ada bayangan gelap ke seluruh arah, 360 derajat. Nah, LED ini juga 360 derajat. Ada bayangan gelap sedikit ke depan, ke sini, karena kenapa? Karena kan ada di samping chipnya. Nah, yang ke depan ini dibantu oleh chip XHP ini yang ada lensanya, jadi membantu pembiasan 180 derajat, ya seperti itu. Jadi LED yang bagus adalah tanpa bayangan gelap. Ada bayangan gelap boleh, tapi tidak besar dan tidak gelap, itu masih bagus. Kalau bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu Anda rugi beli LED yang seperti itu. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. LED ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, ya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini sudah menggunakan double cooper PCB. Jadi di sini ada 2 buah layer batang tembaga. Nah, 2 layer batang tembaga ini sebagai penghantar panas. Nah, bodinya ini ada heatsink dan ada kipas. Jadi pendinginnya ini heatsink dengan kipas. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam. Jadi sebenarnya pemasangan ini tinggal colok soket begini atau begitu. Kalau begini nggak nyala tinggal dibalik, ya. Jadi syarat bolam bagus terpenuhi. Ya. Jadi bolam ini 30 watt 5500 Kelvin 3100 lux. Secara teori lebih terang 3 kali daripada halogen standar yang hanya menghasilkan 1000 lux di jarak yang sama. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk pemasangan di mobil Toyota Rush. Nah, mobil Toyota Rush itu menggunakan proyektor. Ya, satu yang perlu diperhatikan untuk pemasangan Toyota Rush, Anda mau pakai LED apapun, tutupnya memang harus dimodifikasi. Kenapa? Karena saya sudah ngomong tutupnya datar, bukan jenong. Modifikasinya gampang. Kalau Anda misalnya tidak mau atau tidak bisa, Anda bisa kirim ke saya, Anda tinggal bayar ongkosnya. Ya, saya akan lakukan itu. Nah, yang penting lagi dari LED ini kan bisa adjustable. Nah, adjustable ini tadi saya sudah bilang adalah harus dipasang vertikal. Kenapa sih harus vertikal? Ya, karena vertikalnya LED ini, ya, di sini adalah vertikal nih. Ini vertikal, ini adalah vertikal. Kalau ini horizontal, ini adalah horizontal. Jadi LED ini mempunyai patokan, garis panduan untuk Anda memasang benar. Kenapa? Karena kalau Anda lihat dari depan, ya, ini dalam kondisi terpasang, Anda tidak tahu LED-nya ini arahnya kemana. Ya, ini dipasang di sini. Anda tidak tahu nih LED-nya itu arahnya kemana kalau ini diputar-putar. Nah, makanya tidak ada garis panduan. Padahal untuk bagian proyektor ini adalah pemasangan harus vertikal. Jadi vertikal itu adalah jam 12 dan jam 6. Arah chipnya ke jam 3 atau jam 9. Jadi bukan jam 11 atau jam 11.30 seperti H4. Nah, kalau ini LED ada patokannya, jadi enak. Oh, ini tegak lurus. Nah, sedangkan kalau LED yang begini tidak, kalau Anda tidak ada garis patokan ini, Anda tidak bisa melihat dari depan. Ya, jadi makanya ini LED bagus, ada garis patokannya. Ya, jadi memudahkan Anda untuk orang awam men-setting. Memang kalau Anda sudah profesional, gue mah nggak perlu garis-garis begituan, gue udah jago. Iya, saya sangat mengapresiasi Anda untuk Anda yang sudah jago dan hebat. Tetapi di luaran sana masih banyak orang awam yang nggak paham. Saya sudah membuat video begini, ngomong tiap hari.
sudah sampai berbusa, masih saja orang banyak yang tidak paham. Ya, mungkin kalau Anda yang sudah ngerti, mungkin Anda cerdas, tapi kan tiap-tiap orang berbeda, ya. Jadi buat Anda yang sudah hebat, sudah jago, tidak usah berkomentar si Jungki lagi lagi ngoceh-ngoceh nggak jelas, ya. Jangan begitu, karena memang saya akui Anda pintar, tetapi masih banyak orang yang di luar yang belum tahu, ya, seperti itu. Jadi makanya LED ini ada garis patokan. Jadi ini untuk Anda orang awam yang nggak paham, gampang untuk memasang. Ya, ada garis patokan, harus vertikal. Dan selain itu LED ini bisa ditarik mundur dan didorong maju. Nah, kalau Anda ditarik mundur, itu hasil outputnya akan lebih dekat ke bumper mobil Anda. Kalau didorong maju akan lebih jauh. Ya, seperti itu. Untuk ras stereo saya rasa nggak ada yang lain lagi yang perlu kita bicarakan karena spesifikasinya sudah lengkap, cuman pemasangannya aja. Ya, tutup memang wajib Anda modifikasi atau Anda beli yang karet jenong, itu aja. Ya. Oh ya, kenapa sih saya bilang harus vertikal dan bayangan gelapnya harus kecil? Karena saya menunjukkan ini vertikal, artinya LED ini kan vertikal. Jadi dipasangnya adalah begini. Nah, begini itu bagian bowl, bagian mangkok proyektor yang paling penting adalah yang bagian diarsir. Bagian yang diarsir ini kalau ketemu bayangan gelap atau kekurangan cahaya itu bisa menyebabkan kurang padat di jalan outputnya. Kenapa bisa kurang padat di jalan? Karena kan sinarnya nggak ada, karena dia dipasangnya vertikal. Nah, yang diarsir ini adalah diumpamakan tangan saya, ini bagian mangkok ini nih. Jadi dipasangnya adalah posisinya begini, bukan begini membentuk, tapi tegak lurus. Nah, kalau sinarnya yang ke atas ini nggak banyak atau gelap, tentu yang dipantulkan oleh mangkok ini ke jalan juga kurang sinarnya. Jadi kita harus mengumpulkan sinar sebanyak mungkin di reflektor ini. Reflektor ini, mangkok ini, bagian yang saya arsir ini harus mendapatkan sinar yang sebanyak-banyaknya supaya dia bisa memantulkan ke jalan itu padat. Ya, saya berbicara apa adanya, banyak mengeluhkan Toyota Rush tidak terang. Kenapa? Karena ya menggunakan proyektor selalu pasti tidak terang. Proyektor itu menang sinarnya karena lebar. Ada garis cut off, tetapi kalau mau padat kurang bisa. Ya, karena dia sinarnya lebar. Gitu ya. Karena sinarnya lebar. Nah, banyak juga yang bermasalah di Toyota Rush adalah lensanya ini sudah katarak istilahnya kalau di mata manusia. Jadi Anda lihat sudah ada embun, sudah ada selaput. Nah, kalau bisa Anda cuci itu headlamp, Anda bongkar, Anda cuci headlampnya. Anda bersihkan itu lensanya supaya selaputnya itu hilang. Selaput itu ada semacam kayak lapisan, kalau di mata kita ya kayak katarak gitu ya, ada semacam lapisan lah, putih jamuran atau apa istilahnya. Anda bisa lihat langsung, Anda senterin lensa Anda. Kalau lensa Anda butak berarti itu sudah katarak. Nah, kalau begitu Anda kalau bisa cuci headlamp, Anda bersihkan tuh lensanya. Nah, permasalahan kedua biasanya di pemakaian proyektor Toyota Rush adalah kebanyakan orang mengupgrade menjadi halogen watt gede atau memang bolnya sudah rusak. Jadi mangkok ini ya, mangkok proyektor ini di bagian dalam itu kan krom, mengkilap. Nah, banyak kromannya itu yang udah kusam. Kromnya sudah tidak mengkilap karena di dalam sini itu butuh krom yang mengkilap. Kenapa? Karena untuk memantulkan cahaya. Nah, banyak kromnya itu yang udah butak. Nah, kalau kromnya udah butak, Anda mau pakai lampu apapun tidak bakal bisa outputnya terang ke jalan. Makanya kenapa pas banyak orang bilang pas baru lampu saya terang, pas saya udah pakai mobilnya 3 tahun kok meredup, udah ganti bolam apapun tidak bisa terang. Nah, itu biasanya kromnya kena, gitu ya. Kromnya kena. Tetapi intinya adalah bohlam ini spesifikasi pabrik, spesifikasi dengan bohlam standar halogen, ini sebenarnya teorinya sudah lebih terang 3 kali. Tinggal dipraktekkan. Ya, praktekkan kalau reflektornya bagus, proyektornya bagus, tidak ini mestinya lebih terang juga. Tetapi masih banyak faktor lain yang saya bilang, yaitu karena outputnya lebar, kalah dengan lampu jalan, ya. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Tetapi intinya adalah spesifikasi LED ini sudah lebih terang 3 kali daripada halogen standar. Ya, jadi perlu diperhatikan bowl dengan lensa. Lensa itu banyak yang sudah berjamur atau kalau di ini boleh dibilang katarak, ada selaput. Ya, kemarin saya baru masang Fortuner sore juga sama, ya H11 halogen banyak yang sudah berkatarak ini ya. Di Toyota Sienta pun banyak, ya. Kenapa sih bisa begitu embun? Ya karena
panas, uap panas yang terperangkap di dalam lensa proyektor ya. Oke, cukup reviewnya. Anda mau beli barang ini silakan order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Terima kasih. Oke, ini bohlam H4 Cree XHP 50 second generation dari Juragan Lampu ya. Ini untuk Honda Jazz IDSI. Jadi Honda Jazz generasi pertama yang reflektornya masih bulat jendol ya. Jazz pertama. Nah, bohlam ini ya di request oleh pembelinya atau yang punya mobilnya bahwa dia ingin yang tidak panas atau dia ingin yang lifetime-nya panjang. Nah, ini saya rekomendasi. Ya. Jadi bohlam ini keunggulannya adalah umur pakai sangat panjang. Ya. Chipnya bisa diservis, dalam arti kalau rusak chipnya yang rusak kita bisa ganti selama stok chipnya ada. Bohlam ini tidak menghasilkan panas yang sangat-sangat panas, tidak. Beda dengan bohlam lain yang baru nyala sebentar aja panasnya ekstrim. Ya. Bohlam ini 30 watt, bohlam ini 30 watt, 5500 Kelvin, 2900 lux. Jadi bohlam ini lebih terang hampir 3 kali daripada halogen standar. Halogen standar kita ukur menggunakan lux meter dengan jarak yang sama, halogen H4. Itu halogen H4 55 watt 1000 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan sekitar 2900 lux. Jadi bohlam ini secara teori 3 kali lebih terang. Ya, dari halogen standar. Syarat bagus bohlam kedua adalah harus stabil wattnya. Jadi kalau sudah 30 watt, dinyalakan 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, harus 30 watt. Itu namanya baru bohlam bagus. Tetapi banyak di pasaran bohlam yang diukur watt awalnya besar, tetapi setelah nyala 5 menit aja dia udah turun. Di suhu ruangan di atas meja loh. Ya, di atas meja ini suhu ruangannya berapa sih? Siang hari mungkin 32 derajat. Tapi belakangan ini panas banget ya. Jadi mungkin bisa 32, 33 suhu udara. Ya, di meja begini aja kita tes di suhu ruangan 31, 32 itu ngedrop. Bagaimana kalau dipasang di mobil, di ruangan mesin? Ruangan mesin itu suhunya panas, Bro. 70, 80, mungkin 90 kalau macet. Ya, jadi ada orang yang membela, Pak, LED memang bakal ngedrop karena kan panas, Pak. Ya, kalau Anda mau beli yang ngedrop ya monggo, silakan. Tapi menurut saya kalau yang ngedrop itu tidak bagus. Contohnya Anda manajer sepak bola atau Anda pelatih bulu tangkis atau Anda pelatih apalah atlet. Masa Anda mendidik atlet Anda waktu awal pertama kali main lari kenceng. 5 menit kemudian dia udah lari, dia capek, stamina turun, masa Anda oke-oke kan saja? Ya tidak begitu kan? Nah, tentu Anda harus bilang ke pemain Anda, lu harus jaga stamina. Lu main sepak bola berapa sih? 2 kali 45 menit. Ya, tolong dong 2 kali 45 menit itu kalau lu lari ya kenceng. Jangan awal lu main 10 menit lari ngejar bola kenceng. 15 menit kemudian lu lari letoy. Ya, itu kan nggak bagus pemain seperti itu. Bener nggak? Sama, LED ini pun begitu. Masa Anda mau beli LED yang baru pakai nyala sebentar ngaceng. 5 menit kemudian letoy. Masa Anda mau? Ya, saya hanya menjabarkan apa yang menurut saya pantas Anda tahu gitu ya. Karena banyak LED di pasaran ngedrop. Jadi awalnya terang, nyala. 10 menit kemudian cahayanya berangsur-angsur menurun. Makanya kenapa kalau Anda yang jalannya panjang, kenapa pas bersama nyali kok terang banget ya, Bro? Tapi kok setelah gua jalan setengah jam tuh lampunya kayak udah nggak kelihatan, kriip-kriip. Nah, itu ngedrop namanya. Ya, banyak di pasaran ngedrop, Bro. Ya, bohlamnya awalnya wattnya gede-gede 60 watt, 52 watt, ternyata real wattnya cuma 25. Saya lebih prefer Anda beli LED yang wattnya stabil 30 ya 30. Itu, ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa LED harus bisa di-adjustable? Karena supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar, ya bisa di-adjust. Makanya nanti waktu pemasangan saya bilang, Pak arahkan jam 11.30, Pak arahkan mentok, Pak arahkan 11.45, Pak arahkan jam 12. Itu keuntungannya bisa di-adjust. Kalau Anda beli LED yang fokusnya tidak bisa di-adjust, istilahnya fix, ya Anda rugi.
rugi. Anda udah beli kok fix fokus, rugi lah pokoknya intinya ya. Lebih menguntungkan Anda bisa beli LED yang disetel. Nah, disetelnya pun harus gampang, jangan menyusahkan Anda karena Anda orang awam yang nggak paham lampu. Tetapi kalau Anda yang paham, ya sudah, nggak usah nonton video saya ya, nggak usah tanya caranya bagaimana karena kan Anda sudah hebat. Tetapi kan di luaran sana masih banyak orang yang nggak paham ya. Saya kalau ke mall, saya kalau ke parkiran, saya pasti liatin lampu mobil orang. Oh, udah ganti LED, arahnya ternyata salah ya, tetapi mereka pakai-pakai aja baik-baik saja karena kenapa? Mereka tidak mengerti bagaimana cara pasang yang benar. Seperti itu ya. Sama seperti saya orang awam. Mungkin saya cara makan obat salah. Mungkin saya makan obat darah tinggi, cara makannya salah. Mestinya sebelum makan atau sesudah sarapan atau sesudah minum apa, atau tidak boleh dibarengin dengan kopi atau tidak boleh dibarengin dengan obat lain, misalnya obat darah tinggi dengan obat sakit kepala atau dengan obat kolesterol misalnya, atau dengan obat pengencer darah tidak boleh bareng. Contohnya yang saya tahu adalah simvastatin, obat kolesterol dengan lipantil. Itu untuk triglisida itu tidak boleh dimakan bareng karena kalau dimakan bareng itu bisa kejang otot katanya ya. Nah, sama seperti begitu kalau dokter mungkin udah paham, tetapi kita orang awam kan tidak paham. Nah, sama dengan LED ini, saya paham, orang awam belum tentu paham. Nah, makanya saya memberitahu Anda ya bagaimana cara memasang LED yang benar, dan Anda beli LED yang benar harus bisa adjustable ya, seperti itu. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah bolam ini bisa diservis, dalam arti chipnya jika rusak ya, jika rusak bisa diservis. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar dan tidak gelap. Ini merupakan keuntungan. Kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya besar, Anda rugi. Nah, ini bayangan gelap nih. Tuh, di depan itu yang hitam itu bayangan gelap. Yang sebelah kiri dan kanan kan terang. Nah, kalau ini kita putar tuh bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu kalau makin gelap dan makin lebar makin jelek. Nah, ini bayangan gelapnya remang-remang. Remang-remang ya, tidak terlalu gelap lah. Ya, bayangan gelap makin tidak gelap makin bagus. Ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak lebar makin bagus. Tadi power supply-nya di 9 volt ya. Saya setting ulang. Bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda ya. Banyak LED di pasaran juga storing. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak yang mengeluh, Pak, pas pada saat lampu nyala kenapa radio mobil saya kok mati ya, suaranya kecil, kresek-kresek, Pak, monitor TV saya terganggu, ini itu. Pak, mobil saya setelah lampu nyala kok kenapa lemot, digas kok mesti dalam, pas pada saat lampu mati normal. Nah, itu namanya storing, bro. Nah, storing itu bisa mempengaruhi tergantung besaran storingnya dia mengganggunya apa. Kalau Anda di pemain pemancar atau HT di kalangan hansip atau security biasanya suka ngomong, wih banyak splatteran. Contohnya Anda punya HT nih, Anda patroli atau Anda hansip, Anda patroli di dekat gardu listrik. HT Anda tiba-tiba bunyi gitu. Sama seperti SQL-nya Anda buka. Nah, itu kan storing namanya ya. Dekat gardu listrik bisa tiba-tiba HT Anda bisa berdengung. Nah, itu storing. Nah, storing itu banyak macamnya. Ya, bisa storing terhadap radio mobil Anda, terhadap sensor-sensor. Karena mobil zaman sekarang kan sudah elektronik. Ya, ada yang throttle by wire, TPS throttle bodinya dibuka menggunakan servo, ya, sensor udara, sensor tekanan udara, sensor massa jumlah udara, sensor-sensor ini itu. Nah, kalau LED itu mempengaruhi sensor itu, jadi mobil Anda bisa bekerja dengan tidak benar, ya, seperti itu. Bohlam ini berpendingin double cooper, ada 2 buah layer batang tembaga di tengah, ada heatsink dan ada kipas, ya. Heatsink ini penting untuk pendinginan, kenapa? Karena LED ini untuk mobil Jepang di Indonesia adalah menggunakan karet. Ya, menggunakan karet. Karet jangan sampai Anda rusak atau Anda jebol. Anda masang ini lepas dulu, kelipin, pasang karetnya, baru bolam masuk. Nah, bolam sudah masuk dengan benar, ya, Anda tinggal atur arahnya jam 11, jam 12, 11.30. Nah, ini heatsink masih terlihat. Kipas angin berputar, angin bisa meniup keluar dari heatsink. Heatsink makin gede makin bagus.
Heatsink makin gede, makin bagus, makin tinggi, makin lebar, makin bagus. Jika tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Jadi, terbungkus begini, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Jadi sama dengan Anda membunuh LED. Karena LED itu musuhnya adalah panas. Panas dia ngedrop wattnya, panas cahayanya menurun, panas umurnya pendek. Makanya Anda butuh pendinginan untuk LED. LED ini tidak terlalu panas. Beda dengan LED lain yang baru nyala sebentar aja panas. Jadi panasnya ini naiknya lama. Nah, itulah yang penting untuk di Indonesia. Kenapa? Karena satu, Indonesia negara panas. Dua, Indonesia negara macet. Panas, macet itu menyebabkan ruangan mesin makin panas. Suhu ruangan, temperatur di ruangan mesin Anda panas. Ya, kalau panas berarti artinya si kipas angin, si LED ini meniupkan angin panas. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang ada di ruangan mesin. Jadi makanya Anda butuh LED yang stabil, yang cocok untuk market di Indonesia. Beda dengan Anda di Eropa. Ya, ada supplier pabrikan dari Cungko sana, LED dimasukin ke kulkas, dibikin es batu. Nggak perlu bro, mendemokan begitu ke orang Indonesia, ke saya, Pak ini LED katanya tahan terhadap suhu minus berapa. Nggak perlu bro, di Indonesia nggak ada minus. Kita berharap suhu 18 derajat aja nonsen ya, nggak mungkin. Jadi Anda harus cari LED yang sesuai dengan marketnya. Kita ini negara tropis, jadi LED ini ke arah panas. Makanya saya suka tanya ke supplier, lu pernah nggak jual LED ke Arab atau ke Timur Tengah yang daerahnya panas? Kenapa? Karena di situ lebih panas dari Indonesia. Kalau di situ bagus penjualannya, awet segala macam, di Indonesia pasti mantap. Jangan Anda beli LED yang dijualnya banyak ke Eropa. Kenapa? Karena Eropa ada musim dingin, di Indonesia tidak cocok. Sama seperti Anda beli oli mobil lah. Ya, Anda beli oli mobil yang dijual ke Eropa yang ada musim salju, yang bisa minus ya tentu beda dengan oli yang Anda jual ke Arab yang daerahnya daerah panas gitu ya. Nah, sama LED ini juga, buat apa dia mendemokan saya dicelupin ke es batu, dinyalain nyala. Di Indonesia nggak ada salju, Bro. Ya, jadi percuma demo seperti itu. Mendingan Anda demoin pakai oven, di ovenin terus nyalain. Ovennya setting 200 derajat, nyalain. Kalau LED itu masih nyala ya berarti itu heavy duty sekali ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi jangan sampai Anda salah pilih LED-nya. Anda bisa order LED ini di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Terima kasih. Oke, ini bohlam HIR 2 ya. HIR 2 9012. Mereknya adalah juragan lampu. Bohlam HIR 2 9012 ini udah pasti bohlam khusus untuk mobil Toyota Vios, mobil Toyota Yaris, Honda Mobilio RS atau Brio RS. Memang di tipe-tipe dan di tahun tertentu, termasuk untuk mobil yang besar seperti Pajero Exit dan Fortuner, bukan yang VRZ tapi yang tipe G. Ya, bohlam ini khusus untuk proyektor halogen jauh dekat, HIR 2 bohlamnya. Pemasangan bohlam ini tinggal PNP ya, tinggal colok soket, driverless, driver di dalam. Bohlam ini 30 watt. Bohlam ini lebih terang, hampir 3 kalinya dari halogen standarnya. High low tetap berfungsi dengan baik ya. Bohlam ini 5500 Kelvin. Bohlam ini wattnya stabil, tidak ngedrop ya. Kalau di mobil Toyota Vios, di mobil Toyota Yaris, di Honda Mobilio RS, Brio RS tinggal PNP ya. Di Fortuner juga PNP. Saya mendapatkan info kemarin katanya di Pajero pemasangannya agak sulit. Nah, itu saya belum konfirmasi. Tapi kalau di mobil Vios, Yaris, Mobilio RS, Brio RS itu PNP ya. Dan di Fortuner pun PNP kok. Tinggal colok soket saja. Memang tempatnya aja yang agak sempit kalau di Fortuner ya, karena mesinnya besar ya. Oke, bohlam ini stabil, wattnya 30 watt, tidak ngedrop, high low tetap berfungsi. Syarat ketiga bohlam bagus adalah bisa di-adjustable. Bohlam ini bisa di-adjustable ya, diputar. Jangan lupa nanti kalau masang ya ininya harus vertikal. Ini ada garis panduan harus vertikal. Ya. Bohlam ini bisa diservis dalam arti jika chipnya rusak. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil, tidak besar ya. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelap LED ini tidak besar, makin tidak besar makin bagus, makin kecil makin bagus ya. Nah, bayangan gelapnya hampir tidak ada tuh.
Kecil banget bayangan gelapnya tuh. Kalau ini kan ngadep ke kita, ini ngadep ke kita. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelapnya kecil banget ya dan tidak gelap. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda ya, jadi tidak perlu khawatir. Bolam ini berpendingin double Cooper PCB. Ada heatsink dan ada kipas ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, drivernya di dalam, jadi memungkinkan Anda memasang sangat mudah PNP. Tidak perlu bobok-bobok, tidak perlu bikin lubang ya untuk keluar kabel segala macam. Pokoknya tinggal colok soket, kalau colok begini nggak nyala ya Anda balik. Selesai. Ya, bolam ini 30 watt, 5500 Kelvin, putih masih ada ke kuningnya. Dari testimoni sih tembus hujan ya, high low tetap berfungsi. Nah, untuk mobil tersebut jika merasa masih kurang terang Anda bisa beli fog lamp-nya tipe JL3 ya. Pakai proyektor itu memang tidak bisa padat outputnya. Pakai proyektor itu melebar outputnya, ada garis cut off akan tetap keluar dengan bagus ya. Bolam ini secara teori lebih terang 3 kali daripada halogen standar. Karena kalau halogen 55 watt, sedangkan kalau yang HIR2 kalau nggak salah 60 ya. Bolam 55 watt kita ukur dengan alat yang namanya lux meter, light meter, dengan jarak yang sama. 55 watt itu menghasilkan 1000 lux. Sedangkan LED ini bisa menghasilkan 3100 lux. Jadi bolam ini lebih terang 3 kali secara spesifikasi dari kekuatan cahayanya ya. Lebih terang 3 kali loh. Tapi memang masih banyak orang juga yang merasa masih kurang terang ya, masih kurang terang karena ya namanya mata manusia itu ingin lebih gitulah. Sama seperti kita, gue udah punya duit banyak tapi masih cari duit sebanyak-banyaknya. Ya, namanya orang pasti begitu, nggak ada puasnya. Ya, tapi intinya ini adalah sudah lebih terang 3 kali daripada halogen standar 55 watt. Ya, adjustable penting dan ini juga sudah dirajut oleh nilon ya, driverless. 5500 Kelvin ya, putih kuning masih tembus hujan. Jika Anda merasa masih kurang, saya tadi sudah bilang, beli di fog lamp-nya tipe JL3. H16 biasanya atau H8. Ya, untuk Honda H8, Toyota pakainya H16. Itu bisa membantu Anda pada saat hujan, kabut, jalanan basah ya. Oke. Anda bisa order bolam ini di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Juki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui BCA, order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Terima kasih. Oke, ini bolam untuk Honda Mobilio yang terbaru, berarti all new Mobilio ya. Bohlam ini adalah tipe GL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Bohlam ini bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, putihnya ini menghasilkan 6000 Kelvin, putih kuningnya menghasilkan 4300 Kelvin, kuningnya menghasilkan 3000 Kelvin. Lampu jauhnya tetap warna putih 6000 Kelvin. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu mobil Anda. Jadi Anda nyalakan sekarang warnanya putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika Anda ketemu jalanan biasa saja, kering, tidak hujan. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra, karena di putih kuning itu di mode yang paling terang. Kapan Anda pakai kuningnya? Pada saat jalanan hujan atau jalanan kabut atau jalanan basah juga Anda bisa pakai warna kuningnya. Ya, jadi makanya bolam ini termasuk bolam segala cuaca, segala musim, ya, bisa berubah warna. Pemasangan sangat PNP, tinggal colok soket saja, driverless, ini sudah dirajut oleh nilon. Selain itu, bolam ini mempunyai keunggulan ya 30 watt 3500 lux. Bolam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ini merupakan bohlam 3 warna paling terang. Ya. Bohlam 3 warna paling terang dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Dia sudah menggunakan double Cooper PCB, ada heatsink, ada kipas untuk pendinginnya. Sudah dirajut oleh nilon, driverless. Bohlam ini stabil 30 watt, tidak ngedrop. Bohlam ini bisa di-adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Anda beli bohlam jika tidak bisa di-adjust, Anda rugi. Bohlam ini bisa adjustable, jadi lebih menguntungkan Anda. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal
tidak storing. Bohlam ini tidak storing, jadi tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bohlam ini mempunyai pendingin heatsink yang sudah saya bilang. Jangan lupa kalau Anda masang, lepas dulu ininya. Sudah dilepas, pasang dulu ininya di mobil, diklipin, sudah diklipin baru pasang karet. Karet tidak perlu Anda robek, karet tidak perlu Anda beli lagi, pakailah karet original. Pasang karet di dudukan kaki tiganya, setelah pasang, bohlam masuk, kunci. Ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Heatsink makin besar makin bagus. Heatsink makin tinggi makin bagus. Heatsink tujuannya adalah untuk sirkulasi. Jadi kipas angin akan berputar, angin akan meniup, angin akan keluar dari heatsink. Jika tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kenapa bisa tidak ada pendinginan? Karena terbungkus oleh karet. Mobil di Indonesia tutup lampunya menggunakan karet. Jadi LED ini sangat cocok untuk mobil di Indonesia yang ada tutup karetnya, jadi pendinginannya bisa maksimal. Karena LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas, cahaya makin menurun keterangannya. Makin panas, wattnya ngedrop. Makin panas, umurnya makin pendek. Jadi Anda butuh pendinginan yang bagus untuk umurnya panjang, supaya wattnya tidak ngedrop. Nah, LED ini makanya mempunyai pendinginan, ada 2 buah batang tembaga, ada heatsink, ada kipas. Ya, pendinginannya sangat-sangat efektif untuk mobil di Indonesia karena kebanyakan LED yang dijual di pasaran tanpa heatsink. Tanpa heatsink, ya. Kalau tanpa heatsink artinya tidak ada pendinginan. Kenapa tidak ada pendinginan? Karena terbungkus oleh karet. Karet itu sebenarnya menutupi dia punya untuk pembuangan panas ditiup dari kipas angin. Ya, cukup reviewnya. Jadi ini bohlam 3 warna paling terang, JL3 H4 untuk Honda All New Brio. Brio atau Mobilio sama ya, headlampnya yang terbaru 3 warna, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Putih, putih kuning, kuning ya. Paling terang 30 watt. Oke, Anda bisa order LED ini di Bukalapak Juragan Lampu, di Shopee F3 Motor Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungkir Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Terima kasih.